firasat dia udah mulai gak enak. Jadi kegiatan membersihkan pun dipercepat. Setelah sudah selesai, tiba-tiba ada suara pengawas bilang makasih. Seketika teman saya menjawab, "Iya bu," sambil noleh ke belakang. Tapi pas teman saya noleh ke belakang, gak ada siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 570. Iya, 570 114. Apa tuh? Ya 570 114. Oh, emang dibagi bener ya hitungannya. Matematika gue jelek. Sama, baru tadi 570 buat ada ide aja. Oh, ini Bapak berarti ahli aritmatika. Dikisahkan ahli aritmatika. Iya, tadi kita habis nonton ini ya, salah satu tokoh terkenal pendongeng handal ya. Karena Dari belakangan Aceh ini kan ya? Betul, karena belakangan ini kan Bimo, Mirea sama Pak De lagi bikin konten dongeng. Iya kan? Iya, betul. Jadi kita tadi nyari-nyari pendongeng. Oh, pernah tuh terkenal PM Toh namanya. Iya, nggak tahu nih ada yang masih inget nggak dengan beliau. Kalau PM ada yang Toh. ingat, berarti udah ya punya anak satu lah harusnya ya. Harusnya, betul. Udah senior. Ternyata 20 tahun lalu guys. 20 tahun lalu kemunculan beliau di media massa lah ya. Iya, waktu itu belum ada sosmed Pak. Belum. Ya, oke. Iya. Ya, episode 570. Jangan lupa episode ini bisa ditonton di YouTube, subscribe. Dan mau ngingetin lagi kalau mau jadi narasumber, silahkan kirim voice note dan bercerita bareng kami semuanya. Tuh. Mantap. Yang mau kirim cerita juga boleh. Silakan klik link di bio Instagramnya Podcast Malam Kliwon. Jangan lupa di follow ya. Itu dah. Iya, ada pengumuman lagi nih buat teman Kliwon. Kalau kita akan ada live podcast bareng Museum Macan. Wah. Gaul nih di tanggal 8 Februari, hari Sabtu ya. Ya. Nah, buat teman Kliwon di Jabodetabek atau mungkin yang di luar kota pengen ikut ngerasain gimana sih live podcastnya PMK, silakan mampir tuh ke PMK X Museum Macan. Ya. Lucu nih. Oke. Seru. Oke, langsung aja. Kita bercerita judul pertama. Nggak usah. Capek tuh cerita begitu. Iya lu. Beliau ini banget loh, pita suara dan stamina. Tapi enggak, gue udah tahu triknya. Kadang PM Toh enggak begitu di tengah-tengah gitu. Ya ini kan buat ini aja gitu-gitu. Ngomong biasa aja. Oh, aksi. Buat buat naro napas gitu. Itu PM Toh. Kalau PMK gimana? Oh. Ayo. Halo PMK, halo Mas Bimo dan Mas Danu. Kenalin, nama saya Ayu. Saya mau cerita pengalaman saya waktu ngerantau di Kalimantan. Saya mulai merantau awal tahun 2019, tepatnya di sebuah pulau kecil tersendiri dari pulau utama Kalimantan. Namanya Pulau Laut. Pulau Laut. Baru denger nih. Oke. Saya di sana tinggal bersama keluarga kakak saya di rumah kontrakan. Rumahnya lumayan besar dan ada halaman depan juga nih yang luas. Ada juga kebun yang sedikit kurang terurus di samping rumah. Pertama kali saya datang di rumah itu sudah tengah malam. Di situ sudah disiapin kamar buat saya. Kamar ini sebenarnya bekas gudang tapi dibersihin oleh ART kakak saya buat jadi tempat tidur saya. Nah, karena perjalanan jauh dari Banjarbaru ke Pulau Laut, maka sesampainya di rumah, saya tuh gak mandi. Hanya bersihin tangan, kaki, muka, dan ganti baju lalu langsung tidur di kamar. Gak lama tidur, saya merasa badan saya ketindihan. Gak bisa gerak, gak bisa ngomong, bahkan nafas pun susah. Saya berusaha melek, bergerak, dan mencoba teriak tapi susah. Saya akhirnya bisa melek sedikit aja. Di situ, saya ngelihat kayak ada bayangan hitam di atas tubuh saya. Saya dalam hati membaca Al-Fatihah sampai akhirnya saya bisa gerak dan bangun. Dan itu saya baca terus-terusan. Karena saya masih ngantuk,
Saya tidur lagi di posisi yang sama, kepala di barat dan kaki di timur. Gak lama saya tindihan lagi tuh sampai 3 kali. Di situ akhirnya saya keluar dan pindah tidur di depan TV. Paginya kakak saya tanya kenapa saya kok tidur di depan TV. Ya saya jawab aja, semalam saya ketindihan sampai 3 kali. Dia agak percaya gak percaya, dan cuma bilang paling kenalan, kalau enggak ya kamu cuma kecapean gitu, kata kakak saya. Oke, di situ saya anggap capek aja lah. Dan setelah kondisi aman, masih bisa aku tolerir rasa takutku. Oh, jadi setelah dia begitu, aman tuh kondisinya. Jadi dia tidak takut lagi. Sampailah pada waktu di mana saya harus lembur di rumah. FYI, rumah kontrakan kakak saya ini lokasinya di dataran tinggi dekat hutan. Rumahnya udah hampir mentok hutan lah. Dan di rumah ini sering ada hewan liar lewat atau mampir, seperti ayam hutan, biawak, ular, anjing liar, bahkan monyet. Hampir tiap malam gerombolan anjing liar ini lewat rumah. Biasanya saya lembur hampir subuh dan gak kenapa-napa. Malam itu saya pengen dengerin PMK sambil lembur. Nah, di sini aja udah salah. Enggak, deng, bagus. Karena biasa sering dengerin di siang atau sore. Ya malam juga pernah denger sih 1-2 cerita. Terus habis itu denger podcast lucu biar tidur gak takut-takut banget gitu. Nah, lemburlah malam itu dengerin PMK. Tapi saya lupa episode apa. Pokoknya pas membahas juga tentang kalau kita cerita serem, sosok yang bersangkutan akan recall, atau makhluk tak kasat mata sekitar akan ada yang ikut nyimak, intinya gitu. Sekitar jam 1 atau jam 2 malam mulai aneh nih. Gak tahu kenapa saya dengar ada satu anjing berhenti depan rumah dan menggonggong. Posisi saya kerja di ruang tamu. Saya mutusin lihat dari pintu. Pintu rumah ada kotak kecil yang diberi kaca transparan. Jadi bisa tuh kita lihat keluar. Di situ saya lihat gerbang rumah masih kebuka. Si anjing ternyata berdiri diam di situ sambil lihat rumah dan menggonggong lalu pergi. Batinku kok tumben gak kayak biasanya. Biasanya aku tutup gerbang kalau udah selesai lembur. Tapi gara-gara itu aku gak mau keluar dan langsung kunci pintu rumah. Saya balik lagi kerja dan masih dengerin PMK. Gak lama rasanya ada angin yang berhembus. Saya cuekin dan tetap lanjut kerja. Saya berpikir itu udara yang masuk dari ventilasi. Toh ini rumah dekat hutan, jadi anginnya mungkin lebih kuat lagi. Atau lebih kuat kali, pikirku demikian. Udah tuh, tiba-tiba ada bau wangi bunga kayak melati gitu. Lagi mau mencerna situasi dan batin, kok wangi melati? Pas di kata melati, tiba-tiba tumpukan kardus berisi mainan anak kakak saya tuh jatuh. Posisi kardus-kardus itu di ruang tengah, tapi saya bisa melihat dari posisi duduk saya karena saya menghadap ruang tengah. Di situ saya mikir bentar. Ini pintu dan jendela tertutup semua. Kalau kena angin, nggak mungkin nih. Kardus pun ada isinya dan tertumpuk rapi. Kalau kesenggol cicak atau tokek, nggak mungkin kuat. Nggak masuk akal lah. Wassalam lah. Saya langsung close kerjaan dan lari masuk kamar. Paginya saya cerita ke ART kakak. Dia bilang agak heran. Semalam tuh gak denger apa-apa. Dan tumben juga bangunnya pas subuh. Biasanya jam segitu dia bangun tahajud, tapi dia kebablasan sampai subuh. Terus dia juga bilang kalau lewat kamar saya, kadang lihat kayak orang lagi duduk di kasur dan perawakannya kayak saya. Dia pikir itu saya. Tapi dia ingat itu terjadi kalau saya lagi ke lapangan. FYI, saya kerjanya beberapa hari atau minggu ke lapangan buat ambil data. Kalau saya tidur malam, juga kadang-kadang dengar suara tembok kamar kayak digesek-gesek, atau kayak dielus, tapi agak kasar gitu. Sebelah kamar saya itu kebun. Jadi kalau misal ada orang kok yang ngapain malam-malam gabut kayak begitu,
kalaupun binatang apa yang gesek-gesek gitu malam-malam? Ini. Tapi kita bedah masalah gesek tembok malam-malam. Monyet bisa aja sih, tapi kok malam? Kan bukan nokturnal. Oh, iya. Kan bukan nokturnal. Ya wes lah, tak cuekin aja. Itu aja sih bang cerita saya. Maaf kalau nggak serem. Kalau saya saat itu rasanya sih agak takut ya. Terima kasih kalau udah dibacakan. Sukses selalu untuk PMK. Amin. Terima kasih kakak. Siapa tadi namanya? Dia nyebutin nama gak sih? Arya dari Jakarta Timur. Itu yang tadi. Ini di Jakarta Timur. Siapa sih? Oh, iya. Ayu. Ayu, Kak Ayu. Ini dari apa? Daerahnya Pulau Laut ya. Tadi gue sempet searching lah. Kalau Pulau Laut tuh ternyata ada beberapa. Oh. Nah, yang ini yang di dekat Kota Baru ya, di Kalimantan Selatan. Iya. Jadi ada beberapa fenomena goib yang dia temuin ya. Ya. Yang paling berasa tuh rep-repannya karena berkali-kali. Ya. Terus pas dia lagi kerja lembur dengerin PMK, ada anjing. Si anjing itu depan pintu. Si anjing depan pintu berhenti. Ngomong. Keluar lu. Kalau ditanya kakaknya gitu tuh. Siapa dek? Si anjing tuh depan pintu tuh. Bawa bedil kali langsung ke kakaknya ya. Bos sumpit. Ih, Sumpit. Setulup. Iya. Tadi ada dibilang ini kesenggol tokek ya. Kesenggol tokek tuh kaget gak sih kita? Biasanya kita nyenggol, Pak. Tokeknya yang kaget biasanya. Oh iya. Biasanya malah tokeknya yang kaget ketika kita senggol ya. Kagetnya kalau tokek kesenggol tuh, hei, gitu. Oh. Ini pemeliharanya. Lah iya kan. Biasa kan ada tokek-tokek koleksi, tokek-tokek pajangan. Lah iya kan. Kalau kesenggol tokek itu kaget gak sih gitu. Biasanya tokeknya yang kaget. Masalahnya kita takut Pak kalau disenggol tokek hari gini. Lah kenapa takut kan kalau tokek jadi-jadian? Hah? Ya kan mana ada tokek tajam. Makanya kan jadi nggak takut dong. Ya kan lembek. Takut, bener. Tergantung kalau tokek tembem gimana. Lah tokek mana ada yang kempot. Nggak ada tokek kempot. Nggak ada, semuanya tembem. Tapi tokek gendut tuh ada leh. Ya ada lah. Ada gendut banget dia. Kayak blow on bat lu. Lu kan dicari orang. Coba tokek gendut. Gak usah gendut-gendut lah. Dilarang gendut. Coba aja lu. Tokek gendut. Ini. Ada kan? Iya. Tuh. Ekornya gendut. Oh ginuk-ginuk ini ya. Anjir. Lah kalau itu mah gecko. Kayak risol. Itu mah hias. Ini mah tokek yang Iya. beneran. Lu tahu nggak ada akun Instagram yang atau TikTok gitu? Gue lupa. Gue sempet ngikutin dia selalu unboxing tokek gitu leh. Iya kan, melihara tokek. Melihara. Brrr, banyak banget. Oh. Tokeknya banyak. Banyak. Macam-macam variannya. Iya, tokek tembem tuh lucu banget. Enggak ada yang kempot kok, yakin Iya. gue. Tapi memang kalau temen Kliwon melihara tokek ya, yang biasa aja ukurannya gitu maksudnya. Karena yang penting terawat. Iya kan kalau kulitnya ngelupas jelek. Bener. Apalagi tokek-tokek hias tadi. Iya. Harus terawat dan licin kulitnya. Iya, tapi tokek itu ini ya buat pakai moisturizer. apa? Apa? Bukan pemeliharaan apa? Pengobatan ya ternyata Iya, ya. katanya buat pengobatan. Bahkan sempat ada masanya tokek itu mahal banget kan. Iya. Kayak tumbuhan tuh anthurium. Ya, benar. Nah, tokek tuh sempat mahal banget tuh. Iya. Wah, asli ada yang kalau yang ditujukannya bukan buat pengobatan dan lain-lain ya, buat goib mungkin gitu ya. Iya. Wah, mahal banget itu. Iya, benar. Asli. Nah, gua nggak tahu tuh yang buat goib-goib gitu buat bius tokek kali.
kena bius toke motornya hilang. Iya kan racun, Iya kan? karena suka ada racun. Aduh, Pak, kok motor saya mana? motor saya hilang. Loh, gimana terakhir Pak? Saya kena bius toke. Aduh. Iya. Sampai Kita coba toke lah pencet. Kalau ada bunyinya beneran toke. sampai ketiga pingsan dia. Sekali. Eh. Tidur lu. Nah, ambil motornya dah. Itu bius toke. Allah. Aduh. Saya kena bius toke. Aduh. Capek banget bius toke. Lagi rumahnya masih di alam liar, binatang macam-macam. Tadi lagi monyet nggak boleh, emang gesek malam-malam. Gue tadi pengen protes tuh. Lo gatel kan nggak kenal waktu. Masa dilarang? Namanya gestur. Mau kapan aja lah. Masa dilarang? Gatel gak kenal waktu. Ada bunyi gesek-gesek, monyet nggak mungkin. Lah. Kenapa nggak mungkin? Gatel bisa datang kapan aja bro. Apalagi monyet gitu yang nggak mandi tiap hari. Itu udah males banget tuh. Apa? Udah males banget tuh monyetnya pasti kalau gesek. Kan dia bisa menggesek sendiri kan. Itu pasti begini tuh. Enggak harus gitu anjing. Harus. Masa lagi ada pose tertentu. Mungkin lebih asik. Sembahnya datang bawa senter gitu kan. Enak bener tuh monyet. Ketahuan. Enak tuh ya. Emang monyet lu. Monyet lu enak bener. Aduh. Ya kan monyet. Aduh. Lagian ngapain? Monyet malam emang kalau gatel kudu siang. Iya. Emang malam gak boleh gatel. Masa malam gak boleh gatel? Gila kali. Monyet lagi gatel nih. Aduh udah malam lagi. Gak boleh. Goblok aja. Aduh lucu banget. Bayu makasih banyak ya ceritanya ya. Senggol. Kerdus ngapa jatuh? Senggol toke. Senggol toke. Oh. Kapan kita disenggol? Biasanya kita yang nyenggol. Goblok lo. Lagi tayu banget ya. Aduh. Udah nih bukan nontonan buat anak-anak ya. Iya. Tolong. Aduh. Capek. Oke lanjut ya. Ini cerita berikutnya nih. Kiriman dari teman Kliwon yang gak terlalu panjang, tapi lokasinya deket sama kita nih. Let's go. Assalamualaikum Mas Bimo, Mas Danu. Kenalin nama saya Wawan. Saya pendengar setia PMK dari episode ratusan lah di Spotify. Sebelumnya semoga Mas Bimo dan Mas Danu selalu diberikan kesehatan, Amin. supaya bisa nemenin para pendengar setia PMK. Saya mau berbagi cerita horor di salah satu hotel yang ada di Jakarta Pusat. Saya adalah seorang karyawan hotel di daerah itu. Lebih tepatnya di area Bundaran HI. Saya kerja di shift sore, mulai pukul jam 3 sore sampai jam 11 malam. Dari awal masuk kerja sampai pukul 6 sore, suasana tuh masih normal, kayak biasa aja lah. Namun, setiap malam di hotel ini, itu rasanya seperti mencekam sekali. Oh iya, saya bekerja di hotel ini sebagai housekeeping. Nah, kejadian ini, itu di saat sebentar lagi saya mau pulang, sekitar jam 10.35 malam. Seperti biasa, saya dan teman saya berbagi tugas. Saya membersihkan area restoran di lantai 20 ke atas, dan teman saya membersihkan ruang meeting yang berbeda satu lantai sama saya. Firasat dia udah mulai gak enak. Jadi kegiatan membersihkan pun dipercepat. Setelah sudah selesai, tiba-tiba ada suara pengawas bilang makasih. Seketika teman saya menjawab, "Iya bu," sambil noleh ke belakang.
Tapi pas teman saya noleh ke belakang, gak ada siapa-siapa. Di situ teman saya langsung lari turun dan meninggalkan semua peralatan kerja dengan wajah yang pucat, nemuin saya dan pengawas saya. Sebut aja namanya Ibu Titi. Di situ dia menanyakan kepada pengawas saya, "Ibu, tadi ibu ke lantai atas?" Pengawas saya jawab, "Enggak, dari tadi ibu di lantai bawah nih, nemenin Wawan." Si teman saya ini, sebut aja AG gitu ya, makin takut dan meminta saya sama pengawas untuk nemenin dia ngambil peralatan kerja yang ditinggalkan. Di saat kita mau turun dan menunggu lift, tiba-tiba Ibu Titi ini menceritakan kalau dulu ada karyawan housekeeping yang gantung diri di storage yang terletak di area dekat lantai itu. Makanya hotel ini jadi serem dan banyak kejadian-kejadian mistis yang lain. Contohnya nih, security yang ngeliat dari lantai atas ke lantai bawah, itu ada anak kecil rame-rame pada berenang jam 9 malam. Nah ini sekedar informasi ya, di hotel ini kalau lewat jam 6 malam udah gak boleh ada yang berenang. Pas dipastikan dan cek ke bawah, gak ada siapapun yang berenang. Bahkan lantai area kolam renang itu kering, gak ada bekas air atau jejak kaki. Terus siapa yang berenang malam-malam kayak gitu? Segitu dulu aja mas ceritanya. Sebenarnya masih banyak nih cerita horor hotel ini, kayak di area kolam renang dan juga tempat gym. Wah jarang-jarang nih horor di tempat gym. Mungkin next saya akan ceritain lagi. Makasih ya Mas Bimo, Mas Danu udah dibacain. Maaf saya nggak nyebutin lantainya, karena kalau saya sebut pasti pada tahu. Terima kasih. Penyebabnya ada yang gantung diri di storage. Ini hotel di area HI kan kagak ada yang nggak ada yang ya, Bang. mureh, Kagak ada yang jelek ya Bang. Anjir, ini berarti berita di-keep banget nih. Wah justru hotel-hotel tayar segitu yang di keep Pak. Bener. Kayak bar juga ya, kita pernah dengar ya. Bar-bar top-top tuh sebenarnya banyak kejadian ya. Yang meninggal lah, overdosis lah, ditusuk lah. Iya. Cekcok sampai berujung pembunuhan, tapi di-keep banget gitu. Iya. Gitu. Gantung diri lo di storage lo edan. Tapi ya mungkin karena besar, mahal, nggak sebisi hotel-hotel yang banyak itu gitu. Jadi ya banyak kosongnya memang gitu. Iya, kayaknya hotel itu penuhnya tahun baru doang kali ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Bisnis trip lah targetingnya kan. Iya. Dan perusahaan-perusahaan bonafit ya. Benar. Pastinya. Jadi si AG ini sendirian di lantai bawahnya. Di lantai atasnya. Iya. Nah, si pengawas Ibu Titi memilih untuk menemani Wawan di bawah. Di lantai bawah. Kenapa Ibu Titi menemani Wawan? Menemani Wawan. Itu sebuah question yang cukup kompleks ya. Karena kita harus bedah dulu nih Wawan siapa nih? Siapa misalnya? Wawan Timlo? Iya. Masih ada gak sih? Masih hidup kan ya? Nggak tahu. Masih lah. Masih harusnya. Lu mau jeplak aja. Masih Wawan Bakwan namanya. Aduh. Gak ada yang tahu nih Gen Z. Wawan Timlo siapa bang? Enggak. Iya. Kenapa kalau disebutin lantainya nanti pada tahu? Yang jelas lantainya tuh ada lebih dari berapa tadi tuh? Lebih dari bentar. Tadi dia di lantai 20 ke atas. Nah. Oh, hotelnya itu baru di lantai 20 ke atas? Enggak, jadi dia bagi tugas kan. Pokoknya dia ngebersihin area restoran di lantai 20 ke atas. Nah, temennya lantai di bawahnya. Intinya kan berarti hotelnya lebih dari segitu kan lantainya. Benar, cuman nanti kalau dikasih tahu lantainya nanti pada tahu. Nah, itu maksudnya buat ke siapa nih pada tahunya nih? Mungkin
orang yang kerja di situ. Oh iya. Bisa jadi. Tapi kan bisa kita sempitin ya hotel di area situ. Makanya. Nah, lantai 3. Nah, kecuali di lantai 3 itu ada sesuatu yang trademarknya apa misalnya gitu. Atau hotel lobby hotelnya baru ada di lantai 5, let's say kayak gitu. Ketahuan tuh. Biasanya. Iya. Nggak banyak kok di area situ mah. Oke. Ya, Terima kasih teman Kliwon yang sudah berbagi cerita. Tadi ada Mbak Ayu, ada juga Mas siapa tadi, Owan Timlo. bukan. Owen Hendrawan. Tadi siapa sih namanya Bang? Maaf. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Dadah. Terima kasih. Thank you.